Heart Sutra atau Buddha Song yang akan dipimpin oleh Fo Kwang San, yang pada kesempatan kali ini adalah Venerable Chue Chen, Dekan Pusat Pendidikan Buddhis Fo Kwang San Indonesia, serta anak-anak Desa Buddhis Kemiri. Kami persilakan. 我们仅代表佛光山印尼佛教学院向各位致最高的敬意。 We represent Fo Guang Shan Buddhist College Indonesia. Would like to pay our highest respect to everyone here today. Kami mewakili Pusat Pendidikan Buddhis Fo Guang Shan Indonesia pada malam hari ini memberikan berkah untuk Anda semua. 印尼佛教总会总会长伊波哈尔大帝及各位义工的领导之下，每一年在这里举办世界级的佛陀诞辰 Vesak Day 庆典，不只是让全国印尼人看到了佛教的慈悲与智慧，更让全世界的人看到了我们的和谐和平的精神。 Under the leadership of Ibu Hartati, the chair of Walubi, a world-class Vesak Day celebration is held each year at Borobudur. It has captured global attention and has shown the people of Indonesia the compassion, wisdom, peace, and harmony of Buddhism. Anda kembali bersama kami di live event Waisak 2569 Buddhist Era, pemirsa. Dan kali ini kurang dari 10 menit, kurang lebih, kita akan sama-sama menjelang detik-detik Waisak, pemirsa. Yang ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong. Dan langsung saja kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk mengikuti acara yang sedang berlangsung di belakang saya saat ini, menuju ke detik-detik peringatan Trisuci Waisak. First, coexistence and co-prosperity. Second, peace and harmony. Third, joy and harmony. And fourth, respect and tolerance. Di bawah kepemimpinan Ibu Hartati, selaku Ketua Umum Walubi, setiap tahunnya diselenggarakan perayaan Hari Waisak setingkat dunia di Borobudur. Hal ini menarik perhatian sedunia dan juga memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia semangat dan welas asih, kebijaksanaan, dan perdamaian serta keharmonisan yang diajarkan agama Buddha. 所以，让我们一起以佛陀的智慧，以观世音的菩萨的慈悲，一起来落实佛陀给我们的教育。 With the Buddha's wisdom and the compassion of Avalokitesvara. Pemirsa, ini kita bisa lihat bersama dari layar kaca Anda. 7 menit jelang detik-detik Waisak sudah ada lampion-lampion yang diterbangkan yang begitu indahnya menghiasi langit di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah kali ini, pemirsa, di mana ini adalah sesi untuk penerbangan lampion sesi kedua. Karena untuk hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama tadi sudah dimulai untuk masyarakat umum. Dan kalau ini di sesi kedua untuk tamu-tamu VIP yang sudah datang di peringatan Hari Trisuci Waisak ini, pemirsa. Jadi secara filosofi diharapkan dengan menerbangkan lampion ini banyak harapan-harapan baik dan juga doa-doa baik yang dipanjatkan begitu, yang nantinya bisa dirasakan dampaknya untuk masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan kami kembali ajak Anda untuk melihat, pemirsa, rangkaian menuju detik-detik Waisak 2569 Buddhist Era berikut ini. Kita buat dari mulai diri sendiri. Sakya Muni Buddhaya Namo Sakya Muni Buddhaya Namo Sakya Muni Buddhaya
Buddha ya doa hari kehadiran Buddha oleh Patriark pertama pendiri Fo Guang Shan, Venerable Master Xing Yun. Yang Buddha yang Maha Ulas Asih, kami di sini dengan hati yang tulus dan penuh sujud bernamaskara karena Engkau telah datang ke dunia ini. Yang Buddha yang Maha Ulas Asih, karena Engkau lahir di dunia saha ini, dhamma yang Engkau babar selama 49 tahun telah melampaui lebih dari 3 asamkyakalpa. Yang Buddha yang Maha Ulas Asih, Engkaulah yang meniadakan sistem kasta di dunia. Engkaulah yang mengajarkan hukum sebab akibat yang saling bergantungan dan kesetaraan. Engkaulah yang membuka pandangan semua makhluk dan menjelaskan pengetahuan tentang kebudayaan. Engkaulah yang menyadarkan semua makhluk hidup yang tak terhingga jumlahnya dari kebingungan mereka. Yang Buddha yang Maha Ulas Asih, kami bersujud di hadapan-Mu, berdoa agar kebajikan-Mu, oh Buddha, semakin bersinar dan roda Dharma terus berputar. Perkenankanlah penglihatan kami selaras dengan penglihatan-Mu, Buddha, agar dapat melihat dengan jelas penderitaan para makhluk. Perkenankanlah ucapan kami selaras dengan ucapan-Mu, agar dapat bergembira dalam mengajarkan kebenaran serta berucap kata yang indah dan baik. Yang Buddha yang Maha Ulas Asih, kami bertekad menyebarluaskan kebenaran sepanjang hidup ini. Kami bertekad mengabdikan diri sepenuhnya untuk menolong semua makhluk hidup. Yang Buddha yang Maha Ulas Asih, mohon terimalah doa yang kami panjatkan dengan setulus hati ini. Mohon terimalah doa yang kami panjatkan dengan setulus hati ini. Namo Sakya Muni Buddha. Buddha, Buddha, Engkau di mana? Tiada di sini, tiada di sana. Buddha, Buddha, Engkau di mana? Ada di sini dalam hatiku. Foto, foto, ni zai nali? Bu zai这里，不在哪里？佛陀，佛陀，你在哪里？就在这里，在我心里。南无大舍巴嘎瓦多。Arahato sama sambuddhassa. Namo Bhagavato Arahato sama sambuddhassa.
tepat pemirsa tadi pukul 23 lewat 55 menit, lewat 29 detik-detik Waisak telah sama-sama kita sambut bersama pemirsa. Dan tadi sudah dilakukan pemukulan gong sebagai sebuah simbol detik-detik Waisak tadi. Tapi apa sebenarnya maknanya? Kita akan tanyakan kepada Bante begitu ya. Bante, maknanya dari detik-detik Waisak ini kan memperingati 3 peristiwa penting begitu. Bisa dijelaskan Bante? Ya, baik. Jadi detik-detik Waisak ini kita memperingati memang 3 peristiwa ya. Makanya sebenarnya kata-kata yang tepat adalah Hari Raya Trisuci Waisak. Karena umat Buddha merenungkan 3 peristiwa. Yang pertama adalah kelahiran Siddhartha di Lumbini. Sebelum beliau lahir, secara sejarah dicatat bahwa beliau itu sudah berada di surga Tusita. Ya, tapi karena melihat manusia ini butuh seorang Buddha, maka dia datang ke dunia ini untuk melayani. Yang kedua, beliau sudah terlahir, beliau adalah anak seorang raja atau kita kenal sebagai pangeran. Memiliki 3 istana, hidup dengan senang, ya, dengan penuh kemewahan istana. Tetapi ketika melihat 4 peristiwa, dia melihat ada orang tua, sakit, orang meninggal, dan brahmana. Kemudian dia merasa ingin untuk menolong supaya orang itu tidak sakit lagi, tidak meninggal lagi, dan tidak menjadi tua. Nah, disitulah beliau menjadi suatu perenungan atau perenungan beliau bahwa beliau harus menolong ini, ya. Dan pada akhirnya beliau pergi ke Bodh Gaya, melepaskan semua kemewahan. Di sana beliau bermeditasi selama 6 tahun. Ketika beliau bermeditasi 6 tahun, hebatnya 1 detik pun tidak pernah berpikir bahwa kenapa saya melakukan hal ini? Kenapa saya melakukan hal yang kita bilang bodoh, meninggalkan zona nyaman, pergi bertapa dengan keras. Sampai dia bilang makan itu hanya 1 hari beberapa butir nasi. Ya, jadi kita melihat bagaimana kekuatan dari tekad. Dan di situ beliau bisa mencapai yang namanya kebudaan. Nah, ketika beliau sudah menjadi seorang Buddha, lantas beliau tidak menyanyiakan waktu. Ya, selama 45 tahun beliau pergi membabarkan dharma buat semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadi ketika beliau berceramah, tidak ada dibilang, di bagian depan harus raja, yang orang miskin mesti di belakang, tidak ada. Siapa yang datang tetap dilayani oleh Siddhartha. Nah, jadi dia akhir setelah 45 tahun membabarkan dharma, beliau memasuki parinibbana. Jadi 3 peristiwa ini yang kita peringati pada hari ini. Ya, jadi kita merenungkan begitu besar pengorbanan, begitu besar tekad, dan begitu besar perjuangan supaya membuat kita semua terbebas dari penderitaan. Bante, apa yang dijelaskan tadi itu kan kehidupan Siddhartha Gautama di zamannya ketika meninggalkan semua kemewahan yang Bante sebutkan tadi. Bagaimana membuat nilai-nilai itu, inspirasi-inspirasi itu tetap relevan di kehidupan masyarakat sekarang. Ya, jadi memang ketika kita dalam kehidupan kita sekarang, ya, kita melihat bahwa terutama nih Gen Z ini ya, mereka hidup dalam zona yang nyaman terlalu tinggi. Ya, papa mamanya sudah punya uang, ya, memberikan mereka uang, memberikan mereka fasilitas, dan pada akhirnya mereka tidak melakukan atau mempergunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bahkan kalau Bante melihat banyak yang kita lihat di berita ya, bahwa Gen Z ini paling banyak yang dirotasi ketika pekerjaan. Ya, turnover itu terlalu banyak. Karena kenapa? Karena mereka hidup di zona nyaman dia. Nah, kalau kita belajar dari Sang Buddha bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau menjadi sukses. Siapapun di dunia ini, kalau kita mau sukses, kita harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kalau kita mau sukses, niat atau tujuan kita tuh harus jelas. Sama dengan Sang Buddha ya.
Siddhartha. Dia jelas, oh saya mau untuk mencari obat supaya orang itu nggak sakit, nggak tua, nggak meninggal lagi. Makanya apapun dalam proses untuk mencapai itu banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan. Tetapi karena dia fokus, dia punya cita-citanya konsisten, akhirnya dia mampu untuk mencapai itu. Dan kalaupun kita sudah dapat obatnya, kita sudah dapat sukses, kita harus membagikan ini kepada semua orang. Supaya sukses yang kita rasakan juga bermanfaat buat masyarakat. Seperti itu. Bante, kita ke hal lainnya lagi. Kalau saya melihat kan detik-detik Waisak ini secara teknis ya pemirsa, waktunya bisa berubah-ubah. Nah kalau untuk tahun ini tepat di pukul 23 lewat 55 menit lewat 29 detik di malam hari. Padahal tahun-tahun sebelumnya pernah juga di siang atau di pagi hari begitu. Nah ini menentukan detik-detik Waisak itu apa sih indikatornya? Apa yang menentukan waktu ini yang detik-detiknya yang akan terjadi Waisaknya? Ya, jadi memang yang detik-detik Waisak ini hanya ada di Indonesia. Ya, di negara Buddhis lainnya seperti Thailand, Laos, Myanmar itu nggak ada. Jadi ini adalah spesial ya yang ada di Indonesia. Apa itu detik-detik Waisak? Detik-detik Waisak itu adalah perhitungan astronomi di mana mengukur kondisi bulan purnama itu full pada momen itu. Jadi pada saat tadi 23 lewat 55 menit itu adalah di mana bulan itu purnamanya full di detik itu. Dan kita menganggap itu adalah detik-detik Waisak karena purnama itu full. Manfaatnya apa? Secara astronomi seperti tadi, tetapi secara spiritual itu dianggap ada efek yang positif ya. Karena ketika purnama itu full, dianggap bisa mengangkat. Ya, kalau kita bilang ada purnama, kadang-kadang kan air yang ada di laut itu ngangkat bisa lebih banyak ke darat. Nah, dianggap juga sama. Ketika kita melakukan hal yang baik di hari itu, maka perbuatan baik itu lebih banyak, lebih besar seperti itu. Nah biasanya yang tidak kalah menarik juga ketika detik-detik Waisak itu tidak hanya ada pemukulan gong Bante, tapi biasanya ada semacam meditasi juga yang dilakukan oleh umat begitu ya. Nah kalau makna meditasinya itu sendiri sebelum detik-detik Waisak itu apa? Apa yang sedang diajarkan di situ? Jadi seperti yang sekarang sedang berlangsung ini adalah proses pembimbingan untuk umat-umat itu supaya bermeditasi ya. Tujuan dari meditasi itu apa? Tujuannya kembali lagi ke topik Waisak hari ini, yaitu pengendalian diri. Ya, dimana kalau kita tidak bermeditasi, kita bisa melihat pikiran kita tuh sangat kacau. Ya, contoh kalau misalnya Jason lagi gabut, istilahnya anak-anak sekarang ya, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berpikir ke hal-hal yang negativity, hal-hal yang tidak patut, tidak pantas. Nah, oleh karena itulah meditasi ini sebenarnya memberikan satu pengendalian, satu patokan supaya pikiran itu nggak ke kiri terus, nggak ke negatif terus. Jadi pikiran itu ditarik ke tengah dengan objek-objek yang netral supaya yang negatif-negatif itu nggak muncul. Karena kenapa? Secara psikologi, kalau kita sering berpikir yang negatif, maka akan menjadi perbuatan kita negatif. Dan lama-lama akan menjadi attitude negatif. Nah, misalnya minder, ketakutan, kecemasan, ini semua dari mana? Dari negativity yang tadi. Yang sebenarnya kadang-kadang nggak terjadi, tetapi karena kita berpikir berlebihan, makanya kita menderita. Makanya pengendalian diri ini apa? Meditasi adalah salah satu bentuk latihannya, di mana meditasi ini adalah jalan tengah. Yaitu kita harus present moment, ya hiduplah pada saat ini, bukan pada saat yang lama atau perbuatan negatif atau dengan kejadian-kejadian yang future atau yang belum pasti. Nah ini adalah makna atau kegiatan dari meditasi ini. Kalau meditasi di sini karena kan momentumnya tepat sedang detik-detik Waisak dan bersama-sama dilakukannya. Kalau misalnya sudah kembali dari Magelang, kembali ke aktivitas masing-masing, kembali ke rumah masing-masing, bagaimana meditasi yang bisa kita lakukan dan biasanya manfaat-manfaat apa sih Bante yang bisa kita dapatkan ketika kita lebih sering bermeditasi itu tadi? Ya baik, jadi terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini,
bagaimana kita memunculkan wisdom untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi mungkin Bante mau kasih tips ke penonton supaya kita bisa latihan meditasi yang gampang di rumah dan tidak perlu pakai ritual-ritual tertentu ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah bisa nanti kalau ada waktu ya, kita harus punya komitmen bahwa kita duduk setiap hari. Anda mesti boleh duduk seperti ini ya, kita tidak bersandar atau kita duduk bersila secara tradisional. Nah, kemudian kita duduk, kita hanya mikirkan satu hal aja. Semoga semua makhluk bahagia. Selama proses kita duduk, kita latihan selama 5 menit, kita hanya mengulang-ulangi itu. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia selama 5 menit. Tidak usah pakai timer. Dan setelah 5 menit, selesai. Nah, kita bisa coba ini setiap hari di rumah. Manfaatnya apa? Yang pertama, pasti kita akan lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, negativity kita daripada kemarahan itu akan berkurang. Nah, kemudian di dalam kitab ya agama Buddha itu dalam Metta Sutta disebutkan bahwa kalau orang yang suka mengembangkan cinta kasih, ini sangat baik untuk orang yang susah tidur. Ya, kemudian dia akan tidur dengan yang nyenyak, tidak ada mimpi-mimpi yang buruk. Kemudian orang yang mengembangkan cinta kasih akan disenangi oleh manusia, oleh hewan, dewa. Kalau orang yang suka mengembangkan cinta kasih tidak akan diserang oleh api, senjata maupun racun. Dan kalau orang yang suka mengembangkan cinta kasih, inner beauty-nya muncul. Jadi kita nggak perlu ke Korea untuk narik sana sini. Karena itu semua munculnya dari sudah dalam. Inner beauty, ya. Dan yang terakhir, kalau kita melatih cinta kasih, kita bisa lahir di alam-alam surga. Jadi itu manfaat yang gampang, ya. Yang kita bisa lakukan ini di rumah, kalau lagi macet di bus misalnya, lagi di jalan, kita bisa melakukan ini semua. Sangat simpel, hanya butuh waktu 5 menit, tapi manfaatnya tidak hanya untuk jasmani, tetapi juga untuk batiniah kita, Bante ya. Baik, Bante dan juga pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami akan ajak Anda kembali untuk sama-sama melihat atau menyaksikan momentum tuntunan meditasi yang sedang berlangsung di belakang berikut ini. Tidak akan jatuh susah lagi. Tidak tentu hidup manusia. Sang Buddha juga mengajarkan dunia ini tidak kekal. Tidak ada menjadi milik kita, bahkan diri kita sendiri. Maka jangan lengah, jagalah kondisi diri kita masing-masing. Yang keempat, janganlah berpikir dunia selanjutnya tidak ada. Orang yang memiliki pikiran bahwa dunia ini tidak ada, setelah mati, habis nafas, hilang bekerja. Itu namanya orang buta batin. Karena dalam ajaran Buddha, apabila pikiran mereka memiliki keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan, mereka pasti akan tumimbalahi lagi di alam selanjutnya, sesuai dengan kamma atau perbuatan masing-masing. Orang yang tidak percaya tentang dunia selanjutnya dan tidak yakin ajaran apapun dunia ini, orang itu dapat melakukan kejahatan lebih banyak karena tidak takut neraka atau surga. Maka Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Duduk meditasi selama 1 malam. Dan setelah mencapai kesucian, duduk meditasi selama 7 hari. Baru tahu dunia selanjutnya itu ada. Neraka ada, surga ada. Perbuatan jahat dan perbuatan baik pasti akan memberikan akibatnya. Maka kalau kita belum dapat meditasi 7 hari tidak bergerak, ya lebih baik percaya dalam ajaran Buddha.
Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita ingat sabda Sang Buddha untuk menjaga diri sendiri. Perbuatan kita sangat penting. Saya mau pesan di sini bahwa apabila hidup kita dunia ini, kita lahir di keluarga yang susah miskin, jangan salahkan orang tua. 2, apabila hidup kita ini susah, sengsara sekali, jangan salahkan langit dan bumi. 3, apabila hidup kita banyak rintangan, jangan salahkan Tuhan, takdir atau nasib. Karena semuanya itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. 3 halnya. Jangan salahkan orang tua apabila kita lahir di keluarga miskin. Jangan salahkan langit dan bumi kalau kita hidup ini susah sengsara. Dan jangan salahkan takdir atau nasib apabila kita banyak rintangan. Karena itulah akibat dari perbuatan kita sendiri. Semoga dengan wayangan Dhamma singkat ini, Anda sekalian hidup berbahagia dalam ajaran Buddha. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran agama Buddha yang sangat gampang untuk dilaksanakan. Demikianlah pesan terakhir sebelum kita akan menerima blessing dari para bhikkhu sangha. Semoga dengan kekuatan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha serta kesaktian Candi Borobudur dan para dewa yang melindungi di candi ini, melindungi Anda sekalian, berbahagia sepanjang tahun ke depan. Sabbe satta bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Wongsin Labiko Mahatera. Selanjutnya, pesan Waisak akan disampaikan oleh His Eminence Chungpo Gyalton Rinpoche yang nantinya akan dilanjutkan dengan blessing. Dengan segala rasa hormat kepada Rinpoche, kami persilahkan.